mengunggulkan si badut Yaman selama ini adalah golongan kadrun overdosis kencing onta yang kapasitas otak mereka nggak sampai setengah ons, sepersekian mili. Sejak kapan mayoritas masyarakat berpendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini saya ingin mereaksi video dari Gus Arya. Kita tahu kan, Mas Arya ini omong kalau bicara kedelodoan atau terlalu ini ya, ekstrim gitu ya. Mari kita lihat sama-sama. Ini hari ini dia ngomongin soal Yaman, orang Yaman ya, kita lihat sama-sama aja lah. Pemirsa, akhir-akhir ini si badut Yaman kebelet nyapres sibuk safari politik ke berbagai daerah basis kadrun dengan cara-cara yang menjijikkan. Mulai dari statementnya bahwa penyambutannya bagaikan air bah, dan seabrek-abrek tata kata narasi seolah-olah dia adalah calon presiden idaman rakyat yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sasaran politik si badut Yaman itu jelas, yaitu rakyat pribumi pemuja muka Arab yang kurang makan bangku sekolahan dan lagu soal intrik-intrik politik yang menyesatkan. Bagi warga negara pribumi yang masih waras dan belum sinting-sinting amat, modus Abu Nawas model si badut Yaman ini memang sangat menjijikkan. Penuh dengan akal bulus arah gerilyawan ISIS Timur Tengah yang berupaya menguasai dunia. Yang lebih menjijikkan lagi, kok bisa-bisanya muncul survei bahwa elektabilitas si badut Yaman itu jauh lebih unggul di atas rata-rata dari para capres lainnya yang belum dideklarasikan oleh koalisi parpol raksasa. Si badut Yaman itu dirilis unggul di peringkat pertama. Apa nggak sinting? Padahal yang mencapreskan si badut Yaman itu adalah parpol gurem kelas ecek-ecek yang elektabilitasnya mau tembus 9% saja susah setengah koet hampir mampus. Namun yang lebih sableng dan sontoloyo lagi, muncul pula survei yang menyatakan bahwa para pemilih si badut Yaman itu rata-rata adalah mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi. Kacau. Padahal fakta mencatat bahwa yang mendewakan dan mengunggul-unggulkan si badut Yaman selama ini adalah golongan kadrun overdosis kencing onta yang kapasitas otak mereka nggak sampai setengah ons, sepersekian mili. Sejak kapan mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi punya otak jadi tolol kuadrat mendukung si manusia keturunan imigran tukang jual ayam dan ngancam mayat itu? Mereka pikir kita-kita ini sudah pada tolol semua atau bagaimana? Bagi warga negara pribumi yang masih waras dan belum sinting-sinting amat, hasil survei siluman tuyul abal-abal jebolan Gunung Kemukus tersebut adalah wujud nyata politik busuk dan kotor untuk meracuni alam bawah sadar rakyat pribumi dalam skala global. Lihat mukanya si badut Yaman itu saja sudah bikin enek. Apalagi membayangkan si badut Yaman itu jadi presiden. Ngimpi. Abet-abet jabang kurcaci, jujur saja. Setiap kali nulis si badut Yaman itu hanya bikin darah tinggi saja. Memang iya, secara demokratis kagak ada yang salah dengan usaha si badut Yaman itu untuk mendongkrak elektabilitas. Dirinya demi mimpi-mimpinya di siang bolong itu. Tapi ya yang wajar-wajar saja. Nggak usah sampai overdosis sinting begitu. Cara-cara Abu Nawas model si badut Yaman itu memang sudah sungguh sangat keterlaluan. Harusnya ini orang sadar diri bahwa Indonesia butuh pemimpin yang bisa kerja keras dan peduli terhadap rakyat. Bukan kadrun imigran yang kepengen jadi presiden di bumi Nusantara. Masih banyak orang asli Indonesia pribumi yang secara undang-undang bahwa presiden harus asli orang Indonesia yang lebih pantas jadi presiden ketimbang si imigran badut Yaman yang tak tahu diri itu. Hanya bikin mau muntah saja. Ambisi dan overrated si badut Yaman itu memang sudah di luar batas kewajaran. Pecatan menteri yang menjadi gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI, apa ia pantas menjadi presiden Republik Indonesia? Saya tanya sekali lagi. Apa pantas?
Saya berharap si Badut Yaman itu dan para parpol Latnatullah Waduh. yang mendukung si Badut Yaman itu jadi capres tidak masuk hitungan atau tidak memenuhi syarat presidensial threshold. Kenapa demikian? Sebab orang asli pribumi masih banyak yang belum paham akan gerakan-gerakan siluman dengan bertamengkan jualan ayat dan ngancam mayat. Seperti saat si Badut Yaman itu diikutkan pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu itu. Strategi-strategi ala ISIS yang didesain secara struktur sistematis dan masif diciptakan sedemikian rupa untuk mengadu domba bangsa sendiri. Sedangkan para keturunan imigran gelap timur tengah tertawa terbahak-bahak di balik layar menikmati kebodohan orang pribumi yang mendewakan orang-orang imigran muka Arab. Bangsatnya lagi, kaum radikalis dan intoleransi serta golongan khilafaisme pun kini sudah mulai siap-siap menunggangi ambisi si Badut Yaman yang tak tahu diri itu, yang sudah kebelet sampai ke ubun-ubunnya itu ingin menjadi presiden RI. Dengan menunggangi ambisinya si Badut Yaman itu, para pemuja kencing onta sudah mempersiapkan berbagai skenario di balik layar untuk menciptakan kekacauan dengan menunggangi Pilpres 2024. Ketika bangsa ini kaos, mereka menawarkan khilafah sebagai solusinya. Kan ya sudah begitu. Memang bahaya sekali dengan munculnya si Badut Yaman itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan si Badut Yaman itu demi memuluskan ambisi politiknya itu jelas saja sangat keterlaluan dan kurang ajar yang gak ketulungan. Mereka mengadu domba warga asli pribumi. Sejak Pilkada DKI yang lalu, gerakan politik busuk si Badut Yaman itu murni mengadu domba warga pribumi asli. Segala modus intimidasi terselubung itu jelas adalah cara-cara ISIS yang ia lakukan demi meraih ambisi tercapainya kepentingan politiknya. Si Badut Yaman itu harusnya malu karena ditunggangi oleh para pecandu kencing onta dan dikendalikan oleh kaum oligarki yang menungganginya. Tapi pertanyaannya, apakah si Badut Yaman itu punya urat malu? Muka tembok kulit badak begitu? Tentu saja tidak. Semoga ambisi para pemuja kencing onta dan para setan hantu, belau kuntilanak, tuyul dan sejenisnya yang menunggangi si Badut Yaman itu menjadi Presiden Republik Indonesia menjadi Gatot. Gagal total sampai terkotoh-kotoh. Sebab para setan otak kadrun Latnatullah masih belum waras karena aslinya pada tolol semua. Jangan sampai warga pribumi asli terperdaya dengan muka Arab mereka. Khususnya si keturunan imigran badut yang tidak tahu diri itu, ya. Sudah, itu saja deh. Kata-katanya itu loh, ya. Badut Yaman, kencing onta, jin tuyul. Wah, kata-katanya Arya ini. Aduh, kata-katanya Mas Arya atau disebut dengan Gus Arya ini memang kalau bahasa Jawa bilangnya delodok atau kemaki kayak gitu. Biarkan dia dengan stylenya sendiri ya. Tetapi teman-teman ya, mohon kalau kita ini orang biasa seperti kita ini ya, sebaiknya menggunakan kata-kata yang lebih baik ya. Jangan kita nanti dianggapnya kita menjadi seorang yang rasisme ya, tidak sopan. Jangan, biarkan Mas Arya menggunakan kata-katanya sendiri, silahkan saja. Tetapi kita ya, kita gunakan kata-kata yang lebih baik. Jangan sampai ya kita dianggap sebagai pihak-pihak yang rasis begitu. Ya. Jadi coba kalian lihat tadi. Entah kalian setuju atau enggak, netizen setuju enggak dengan kata-katanya. Ada berapa kata-kata yang sangat saya setuju. Ya. Tapi pengucapannya, penyampaiannya itu tentang itu Badut Yaman, kencing onta, itu kayaknya apa ya, parah ya, saya lihat parah. Tapi silahkan, kalau ingin menggunakan kata-kata itu silahkan, itu urusan masing-masing. Tapi kalau saya cenderung menggunakan kata-kata yang lebih baik, lebih sopan begitu kan, supaya kita nggak dianggap rasis gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah video reaksi saya tentang Gus Arya yang menyampaikan pendapatnya tentang calon presiden sebelah ya. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.